2 hari sebelum akad nikah, saya memergoki calon suami saya bermalam di hotel mewah bersama sekretaris saya sendiri. Saya tidak menangis, saya tidak berteriak, saya hanya tersenyum. Lalu pulang dan menyiapkan satu kejutan kecil untuk hari pernikahan kami. Karena di meja akad nanti, bukan janji suci yang akan saya ucapkan, melainkan kebenaran yang akan saya bongkar di depan ratusan tamu. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini saya akan menceritakan kisah seorang perempuan yang dikhianati tepat di ambang pernikahannya. Sebuah kisah tentang pengkhianatan, harga diri, dan pembalasan yang elegan. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tuliskan juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar, supaya kita bisa saling mengenal. Sekarang, siapkan tempat duduk paling nyaman, dan mari kita mulai ceritanya. Nama saya Febri, 40 tahun. Saya pemilik dan direktur utama sebuah kelompok usaha investasi di Jakarta. Sudah lebih dari 15 tahun saya membangun semuanya dari nol. Belasan perusahaan berada di bawah kendali saya. Ratusan karyawan menggantungkan hidup pada keputusan yang saya tanda tangani setiap pagi. Saya terbiasa duduk di ruang rapat penuh pria yang meragukan kemampuan seorang perempuan. Dan saya terbiasa membuat mereka diam dengan angka. Tapi di luar kantor, saya hanyalah perempuan biasa yang merindukan satu hal sederhana. Sebuah rumah dengan seseorang yang menungguku pulang. Seseorang yang mencintaiku bukan karena saldo rekeningku. Selama 3 tahun, saya pikir Aji adalah orang itu. Aji, pria tampan dengan senyum yang selalu berhasil meluluhkan hatiku. Kami berkenalan di sebuah acara bisnis. Ia sopan, perhatian, dan selalu berkata mendukung karirku. Saya jatuh cinta pada cara ia menatapku, seolah saya satu-satunya perempuan di dunia. Saya tidak pernah perhitungan kepadanya. Mobil yang ia kendarai, saya yang membelikan. Kafe yang ia banggakan di depan keluarganya, saya yang memberi modalnya. Apartemen, tempat ia tinggal, atas nama saya. Bagi saya, itu semua bukan masalah. Cinta, pikir saya, memang harus berkorban. Bahkan Ibu Ningsih, ibu kandung Aji, selalu memuji kebaikanku di depan kerabatnya. Meskipun beliau sering bersikap angkuh dan memperlakukan putranya seperti seorang pangeran, saya selalu menoleransinya. Saya berpikir setelah menikah nanti, ibunya akan menjadi ibu saya juga. Saya rela menelan banyak hal demi keluarga yang saya impikan. 2 hari sebelum hari besar itu, saya berada di sebuah butik pengantin mewah di kawasan Menteng. Ruangan itu dipenuhi tumpukan gaun pengantin, kain kebaya, dan pernak-pernik pernikahan yang menyilaukan. Harum bunga melati di sudut ruangan seharusnya membawa ketenangan. Namun entah mengapa, hari itu udara terasa sedikit lebih sesak dari biasanya. Saya berdiri di depan cermin besar dengan balutan gaun putih yang dirancang khusus oleh desainer ternama dari luar negeri. Sebuah gaun yang menelan biaya ratusan juta rupiah. Tapi semua itu tidak menjadi masalah demi hari paling bahagia dalam hidupku. Di atas sofa bludru merah marun, duduklah Aji, mengenakan setelan jas pernikahan yang juga saya belikan khusus untuknya. Jam tangan mewah di pergelangan tangannya, sepatu kulit impor di kakinya. Semuanya saya yang membayar. Ia bangkit, menghampiriku, lalu memeluk pinggangku dari belakang. Bayangan kami terpantul di cermin, tampak begitu serasi. Aji berbisik pelan, "Sayang, kamu cantik sekali. Aku merasa jadi pria paling beruntung di dunia karena bisa memilikimu." Saya tersenyum, menyentuh lembut punggung tangannya. "Terima kasih, Mas. Aku juga tidak sabar menunggu hari pernikahan kita." Lalu ia melepaskan pelukannya. Wajahnya sedikit berubah. "Oh ya, sayang, aku harus ke toilet sebentar. Perutku agak mulas. Kamu lanjutkan saja fittingnya, ya. Nanti aku kembali." Saya mengangguk. Aji bergegas keluar dari ruangan. Saya kembali menghadap cermin. Namun ada sesuatu yang ganjil. Punggung Aji terlihat tegang, dan ponselnya yang biasa ia letakkan sembarangan di meja, kali ini ia genggam erat saat keluar. Entah dorongan dari mana. Saya minta izin pada penata rias untuk istirahat sebentar. Saya melepas sebagian gaun,
mengenakan mantel panjang, lalu berjalan keluar, mengikuti arah Aji pergi. Bukan ke toilet, ia justru menuju lift. Turun ke basement parkir. Saya bersembunyi di balik pilar, menatap mobil yang saya belikan untuknya, melaju keluar dari gedung. Sesuatu di dalam dadaku berkata, ikuti dia. Saya menelpon Kikan, asisten pribadi yang sudah 10 tahun bersama saya. Saya minta ia menjemput dengan mobil pribadi. Dalam diam, kami membuntuti mobil Aji membelah lalu lintas Jakarta sore itu. Mobil itu berhenti di depan sebuah hotel bintang 5 di kawasan Sudirman. Hotel Grand Emerald. Saya melihat Aji turun, merapikan kemejanya, lalu masuk ke lobi dengan langkah ringan. Bukan langkah pria yang sedang sakit perut, melainkan langkah pria yang sedang menuju sesuatu yang ia nikmati. Bu, kita tunggu di sini, tanya Kikan pelan. Saya tidak menjawab. Mata saya tertuju pada sosok lain yang baru saja keluar dari taksi di seberang. Seorang perempuan mengenakan gaun merah, berjalan tergesa menuju lobi yang sama. Saya mengenali sosok itu, sangat mengenalnya. Ratih, sekretaris pribadi saya. Perempuan yang setiap hari mengatur jadwal saya, menyajikan kopi saya, dan tersenyum manis di depan saya. Mereka bertemu di lobi. Aji merangkul pinggang Ratih dengan akrab. Mereka tertawa, lalu masuk bersama ke dalam lift. Pintu lift menutup, membawa 2 orang yang paling saya percaya menuju lantai atas. Saya duduk diam di kursi belakang mobil. Tidak ada air mata, hanya rasa dingin yang menjalar dari ujung jari hingga ke ulu hati. 3 tahun cinta, pengorbanan, dan kepercayaan runtuh dalam satu pemandangan di lobi hotel. Bu, Ibu tidak apa-apa, suara Kikan bergetar. Saya menarik napas panjang. Lalu saya berbicara dengan suara yang bahkan mengejutkan diriku sendiri. Sedatar garis elektrokardiogram pasien yang sudah kehilangan detak jantungnya. Kikan, antar saya ke kantor pusat malam ini juga. Sepanjang perjalanan, pikiran saya berputar, menyusun kepingan puzzle yang selama ini saya abaikan. Aji yang selalu menolak jika saya ajak mampir ke kafenya, dengan alasan sedang direnovasi. Ratih yang sering izin pulang lebih awal. Katanya harus menemani adiknya terapi. Semua alasan manis itu kini terasa seperti racun. Saya terlalu sibuk membangun kerajaan bisnis, hingga lupa memasang pagar di rumah saya sendiri. Gedung perkantoran milik saya menjulang membelah kegelapan malam saat kami tiba. Saya masuk melalui lobi utama dengan langkah lebar, mengabaikan sapaan petugas keamanan yang terkejut melihat saya datang selarut ini, dengan wajah pucat dan pakaian yang tidak biasa. Begitu pintu ruang kerja saya tertutup, saya langsung memberi perintah. Kikan, akses sistem keuangan internal. Tarik semua mutasi kartu kredit platinum atas nama saya, yang saya pegangkan kepada Aji selama 6 bulan terakhir. Lalu buka berkas kepegawaian Ratih. Cek semua riwayat pinjaman dan kasbon yang pernah ia ajukan. Kikan mengangguk. Jari-jarinya bergerak lincah di atas keyboard. Saya menyandarkan tubuh ke kursi, memejamkan mata sejenak. Ruangan ini adalah saksi bisu betapa kerasnya saya bekerja. Di atas meja mahoni ini, saya menandatangani kontrak bernilai miliaran rupiah, menaklukkan pesaing yang meremehkan saya, dan kini, di ruangan yang sama, saya harus menelan pil pahit bahwa saya telah ditipu mentah-mentah oleh 2 orang yang paling saya percaya. Bu, suara Kikan memecah keheningan. Nadanya bergetar. Data mutasi kartu kredit Pak Aji sudah keluar. Ini. Saya membuka mata, memutar kursi, menghadap layar. Deretan angka terpampang jelas di sana. Saya membaca satu persatu rincian pengeluaran pria yang berjanji menjaga saya seumur hidup. 3 bulan lalu, transaksi di sebuah butik perhiasan ternama, senilai 120 juta rupiah. Keterangannya, pembelian kalung berlian. Saya ingat betul, Aji tidak pernah memberikan saya kalung berlian apapun. Sebulan lalu, transaksi di toko tas bermerek asal Prancis, senilai 80 juta. Dan yang paling mengejutkan, tagihan rutin setiap akhir pekan di berbagai hotel bintang 5, termasuk Hotel Grand Emerald, tempat mereka berada sekarang. Kalung berlian itu. Kikan menelan ludah. Saya ingat Ratih pernah memakai kalung dengan ciri-ciri persis seperti itu di acara ulang tahun perusahaan. Waktu itu ia bilang,
kalung imitasi yang ia beli di pasar malam. Saya tertawa. Tawa yang tidak mengandung kegembiraan sedikit pun. Imitasi pasar malam yang dibayar dengan kartu kredit saya. Luar biasa. Sekarang buka data keuangan Ratih. Kikan mengklik beberapa folder. Ratih mengajukan pinjaman karyawan 3 kali dalam 6 bulan. Totalnya 50 juta rupiah. Alasannya untuk biaya operasi jantung adiknya. Tapi, Bu, saya baru saja melacak aliran dananya. Uang itu tidak pernah masuk ke rumah sakit manapun. Uang itu ditransfer ke sebuah perusahaan pengembang properti. Ini uang muka untuk 1 unit apartemen studio di Jakarta Selatan. Rasa mual mengocok perut saya. Saya mengepalkan tangan kuat-kuat hingga buku-buku jari memutih. Adik yang sakit, operasi jantung. Semua itu hanyalah narasi murahan untuk memeras simpati. Dan saya, dengan bodohnya, menyetujui setiap pengajuan tanpa verifikasi ulang. Karena saya terlalu mempercayai wajah lugu itu. Aji dan Ratih tidak hanya mengkhianati cinta saya. Mereka merampok saya, mereka melecehkan kecerdasan saya, dan mereka menginjak harga diri saya. Tepat di bawah hidung saya sendiri. Di tengah keheningan itu, ponsel saya berdering nyaring. Layarnya menampilkan 1 nama. Ibu Ningsih, ibu kandung Aji. Saya menatap layar itu beberapa detik, lalu menarik napas dan mengangkatnya. Febri, anakku. Suara Ibu Ningsih terdengar manis seperti biasa. Kamu sudah di rumah. Besok kita harus datang pagi-pagi ke gedung untuk gladi resik. Ibu sudah menyiapkan kebaya termahal untuk hari bahagia kalian. Pokoknya, semua harus sempurna, ya. Saya menatap layar monitor yang masih memampangkan bukti pengkhianatan putranya. Lalu saya menjawab dengan suara yang sehalus sutra. Tentu. Bu, saya akan pastikan semuanya sempurna. Bahkan lebih sempurna dari yang ibu bayangkan. Saya menutup telepon. Sebuah rencana mulai terbentuk di kepala saya. Bukan rencana balas dendam yang penuh amarah dan teriakan. Melainkan sesuatu yang jauh lebih dingin, lebih rapi, dan lebih mematikan. Saya tidak akan membatalkan pernikahan ini lewat pesan singkat. Tidak. Saya akan membiarkan mereka berdiri di altar, tersenyum penuh percaya diri, sebelum saya runtuhkan semuanya di hadapan ratusan saksi. Tapi malam itu, mereka tidak tahu apa yang sudah saya siapkan. Malam berikutnya, di apartemen saya yang sunyi, saya tidak tidur. Saya duduk di depan meja, menatap sebuah kotak beludru hitam berisi kunci cadangan apartemen yang selama ini dipegang Aji. Saya mengambil ponsel dan menghubungi manajemen gedung. Selamat malam. Ini Febri dari unit 22B. Saya ingin melaporkan kunci akses unit saya hilang. Tolong ubah seluruh kode pengunci digital di pintu saya malam ini juga. Dan nonaktifkan semua kartu akses tambahan yang terdaftar atas nama Aji. Setelah urusan kunci selesai, saya beralih ke tugas yang jauh lebih krusial. Saya membuka laptop dan masuk ke server perusahaan. Sebagai pemilik, saya memiliki akses ke semua log aktivitas digital karyawan, termasuk Ratih. Saya menemukan bahwa selama berbulan-bulan, ia menggunakan komputer kantor untuk membuat dokumen medis palsu atas nama adiknya. Ia rapi, tapi tidak cukup pintar di hadapan sistem keamanan yang saya bangun sendiri. Semua bukti pemalsuan itu saya pindahkan ke sebuah folder. Saya beri nama folder itu kado pernikahan. Lalu, saya menghubungi Kikan. Kikan, satu tugas lagi, cari Pak Danu, sopir pribadi yang sering mengantar Aji. Saya ingin tahu apa yang ia lihat selama ini. Pagi terakhir, sebelum hari besar itu, saya datang lebih awal ke rumah Ibu Ningsih. Bukan untuk membantu, melainkan untuk memulai fase pertama. Saya melihat Aji mondar-mandir di ruang tengah dengan wajah tegang. Ia terus menempelkan ponsel ke telinga. Namun panggilannya tak kunjung dijawab. Kenapa wajahmu tegang sekali? Ini hari besar kita. Harusnya kamu senang. Sapa saya sambil menyesap teh hangat. Aji menoleh, mencoba menyembunyikan kepanikan. Februari, ini aneh sekali. Tadi malam aku mau ambil seserahan tambahan ke apartemen, tapi kartu aksesku tidak bisa dipakai. Lalu, pagi ini aku mau bayar sewa mobil pengantin, tapi kartu kreditnya juga ditolak. Ada apa? Ya, sayang,
Saya meletakkan cangkir teh dengan perlahan, menimbulkan bunyi denting kecil yang tajam. Mungkin itu karena saya baru saja memperketat keamanan aset saya. Kamu tahu, belakangan banyak kasus pencurian identitas. Saya tidak mau sesuatu yang buruk terjadi pada kita sebelum sah menjadi suami istri. Tapi kenapa kartu aksesku ke apartemenmu juga dimatikan? Aku jadi tidak bisa masuk ke rumah calon istriku sendiri. Nada Aji mulai meninggi karena frustrasi. Sabar, Mas. Nanti setelah akad nikah, semua akan kembali normal. Kamu akan punya akses ke segalanya. Saya tersenyum manis. Sebuah janji yang sengaja saya buat untuk meredakannya. Tapi ia tidak tahu. Segalanya yang saya maksud bukanlah yang ia bayangkan. Siang itu, ketika saya sedang berbicara dengan Ratih di teras, saya sengaja menepuk bahunya lembut. Sentuhan yang membuatnya berjingkat ketakutan. Ratih, kamu tidak perlu khawatir. Besok di acara pernikahan, saya sudah menyiapkan kejutan khusus untukmu. Sebagai tanda terima kasih atas semua bantuanmu selama ini. Kamu harus datang, ya. Pakailah gaun tercantikmu. Ratih menatap saya dengan mata sembab, mencoba mencari arti di balik kata-kata saya. Terima kasih. Bu, saya menatapnya dari atas sampai bawah, lalu mendekat ke telinganya. Sama-sama, tapi simpan air matamu untuk besok, karena besok kamu akan sangat membutuhkannya. Saya berbalik pergi, meninggalkannya berdiri kaku di teras. Sorenya, Kikan datang ke kantor dengan kabar yang saya tunggu. Bu, Pak Danu akhirnya mau bicara. Setelah saya tunjukkan bukti bahwa selama ini Aji sering memotong uang bensin dan uang lemburnya untuk keperluan pribadi. Ia bersedia bersaksi. Ia mengaku hampir setiap akhir pekan mengantar Aji menjemput Ratih di gang belakang, lalu pergi ke hotel Grand Emerald. Bagus, saya mengangguk. Saksi mata adalah pelengkap sempurna untuk bukti digital. Bawa Pak Danu ke lokasi aman. Pastikan ia tidak bisa dihubungi Aji atau Ibu Ningsih sampai acara dimulai. Besok pagi, saya ingin ia muncul tepat saat saya memberi isyarat. Ada satu lagi. Bu, Kikan menyerahkan sebuah rekaman. Ini percakapan Ratih lewat telepon kantor 1 jam lalu. Ia mencoba menghubungi pihak bank untuk membuka blokir kartu dengan meniru suara ibu. Tapi sistem keamanan biometrik suara yang ibu pasang menolaknya otomatis. Saya mendengarkan rekaman itu. Suara Ratih bergetar, namun penuh tipu daya. Mencoba meniru intonasi saya. Rasa jijik merayapi punggung saya. Ia tidak hanya mengincar posisi di samping Aji. Ia ingin menguras habis harta saya, bahkan sebelum janji pernikahan diucapkan. Ada satu hal lagi yang harus ibu lihat. Kikan membuka sebuah dokumen lain di layar. Wajahnya serius. Saya menemukan ini di folder pribadi Ratih di server kantor. Ini draft surat pengalihan aset. Mereka berencana, setelah pernikahan, memaksa ibu menandatangani surat kuasa pengelolaan harta dengan dalih bahwa suami berhak mengurus keuangan keluarga. Lalu, secara bertahap, aset-aset ibu akan dipindahkan ke rekening atas nama Aji. Bahkan, mereka sudah menyiapkan notaris yang bersedia bekerja sama. Saya menatap layar itu dengan dingin. Jadi pernikahan ini bukan hanya soal cinta palsu. Ini adalah operasi yang terencana. Sebuah perampokan yang dibungkus dengan gaun pengantin dan janji suci. Mereka sudah memetakan setiap langkah untuk menghabisi saya perlahan. Setelah saya sah menjadi istri. Pintar sekali, saya bergumam. Mereka mengira saya akan menyerahkan kendali begitu saja, hanya karena saya jatuh cinta. Mereka lupa, sebelum menjadi seorang perempuan yang jatuh cinta, saya adalah seorang pengusaha yang membangun semuanya dari nol. Apa yang harus saya lakukan dengan dokumen ini? Bu, tanya Kikan. Cetak, simpan salinannya, dan masukkan ke dalam map merah, jawab saya. Ini akan menjadi bukti paling kuat bahwa pernikahan ini sejak awal adalah jebakan. Bukan saya yang membatalkan pernikahan. Merekalah yang sudah membatalkannya jauh sebelum hari ini. Dengan setiap kebohongan yang mereka rancang. Sore itu, sebelum pulang, Aji menemui saya di ruang makan rumah Ibu Ningsih dengan wajah yang sangat gelisah. Ia tidak lagi terlihat seperti calon pengantin yang bahagia. Rambutnya berantakan, matanya merah. Ia duduk di hadapan saya, mencoba meraih tangan saya. Namun,
Saya menghindar dengan halus, berpura-pura ingin mengambil sepotong roti. Sayang, tolong. Ini sudah sangat mendesak, ucapnya dengan nada memohon. Vendor gedung menelpon. Kalau pelunasan tidak dilakukan dalam 2 jam ke depan, dekorasi utama akan dibongkar. Kenapa kamu masih setenang ini? Apa kamu tidak peduli pada nama baik kita? Saya menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Nama baik kita. Bukankah selama ini saya yang memberikan segalanya untuk menjaga nama baik itu? Mobil, apartemen, modal, kafe, semuanya saya beri agar kamu terlihat sukses di mata keluargamu. Dan sekarang, di saat saya sedang memperkuat sistem keamanan keuangan saya, kamu malah meragukan saya. Tapi ini bukan waktunya untuk menguji sistem. Februari, ini pernikahan kita. Aji memukul meja. Frustrasi. Kalau begitu, saya membalas dengan tenang. Kenapa kamu tidak memakai uang pribadimu? Di mana semua keuntungan kafe yang selalu kamu banggakan di depan Ibu Ningsih? Di mana uang yang selama ini kamu ambil dari rekening operasional kantor? Dengan alasan keperluan mendesak. Aji terkejut. Ia terdiam. Mencari alasan di kepalanya yang mulai buntu. Itu, uangnya sudah saya putar untuk investasi lain. Sayang, kamu tahu sendiri, bisnis itu fluktuatif. Tentu, saya tahu. Sangat fluktuatif. Saya tersenyum sinis. Apalagi kalau uangnya diinvestasikan ke kamar hotel mewah dan kalung berlian. Untuk seorang sekretaris, wajah Aji pecah seketika, namun ia mencoba tertawa sumbang. Hahaha, kamu ini bicara apa sih? Kamu terlalu banyak menonton sinetron. Mana mungkin saya melakukan itu? Saya sangat mencintaimu. Saya harap begitu. Mas, saya berdiri dari kursi. Karena besok seluruh dunia akan tahu seberapa besar cintamu pada saya. Saya meninggalkan ruang makan, membiarkan Aji terpaku di kursinya dengan wajah pias. Ia tidak tahu. Setiap kata yang baru saja saya ucapkan adalah peringatan terakhir yang sengaja saya sampaikan. Tapi ia terlalu sibuk menyusun kebohongan hingga gagal mendengarnya. Malam itu, di kesendirian kamar, saya menatap sebuah map merah yang sudah Kikan siapkan. Di dalamnya, bukan hanya surat pemecatan, tapi juga bukti transfer fiktif, log GPS, mobil, foto Ratih masuk ke apartemen saya dengan akses cadangan, dan rekaman CCTV butik saat Aji membeli kalung berlian itu. Lengkap dengan laporan penipuan yang siap saya serahkan ke kepolisian setelah acara selesai. Besok bukan hanya hari pernikahan yang batal. Besok adalah hari di mana saya akan menyaksikan pemakaman karir dan masa depan mereka berdua. Kotak rahasia sudah terbuka dan isinya akan meledak tepat di wajah mereka, di depan semua orang yang mereka coba kelabui. Tapi malam itu, sebelum saya menutup map merah, ponsel saya kembali bergetar. Sebuah pesan dari Aji. Isinya panjang, penuh kata-kata manis yang 2 hari lalu mungkin masih bisa membuat saya tersenyum. Ia menulis betapa ia mencintai saya, betapa ia tidak sabar menjadi suami saya, betapa beruntungnya ia memiliki perempuan sekuat saya. Saya membaca setiap baris dengan dingin. Lalu di akhir pesan, ia menambahkan satu kalimat yang membuat saya hampir tertawa. Ia menulis, "Tolong selesaikan masalah kartu kreditku ya. Sayang, vendor gedung butuh pelunasan sebelum besok." Bahkan di tengah perasaan cintanya yang ia tuliskan dengan begitu indah, yang ia pikirkan, tetaplah uang saya. Saya membalas pesan itu dengan satu kata, beres. Dan memang semuanya sudah saya bereskan. Hanya saja tidak dengan cara yang ia harapkan. Saya tidak bisa tidur malam itu. Bukan karena sedih, tapi karena pikiran saya terus bekerja, memeriksa setiap detail rencana esok hari. Saya membayangkan wajah Aji saat layar raksasa itu menyala. Saya membayangkan Ibu Ningsih yang angkuh, yang selama ini memamerkan menantu kaya pada seluruh kerabatnya. Dan saya membayangkan Ratih, yang memegang map berisi dokumen yang ia pikir akan membuatnya kaya. Ketiganya akan berdiri di ruangan yang sama esok pagi. Dan ketiganya akan jatuh di ruangan yang sama pula. Sebelum subuh, saya menghubungi Pak Handoko, kepala tim legal saya. Pak Handoko, saya butuh tim lengkap besok pagi.
bukan di kantor, tapi di gedung pernikahan. Saya ingin semua dokumen sudah dilegalisir. Surat laporan kepolisian, bukti pemalsuan dokumen, dan surat pemutusan kerjasama dengan perusahaan tempat Aji bekerja. Pastikan tidak ada satu celah hukum pun yang tertinggal. Baik. Bu, jawab Pak Handoko. Tapi izinkan saya bertanya, apakah Ibu yakin ingin melakukannya di depan umum? Kita bisa menyelesaikannya secara tertutup, lebih bersih. Saya terdiam sejenak, lalu saya menjawab dengan tegas. Justru karena selama ini saya terlalu bersih. Pakistan, saya terlalu sopan. Terlalu menjaga perasaan orang yang tidak pernah menjaga perasaan saya. Kali ini, saya ingin mereka merasakan apa yang saya rasakan. Dipermalukan. Di depan semua orang yang mereka pedulikan. Pak Handoko terdiam, lalu mengangguk lewat telepon. Saya mengerti. Bu, tim akan siap. Sebelum tidur, saya mengumpulkan tim teknologi informasi dan legal saya lewat panggilan video. Kami melakukan simulasi terakhir. Di layar, terpampang jelas semua bukti teknis yang telah dikumpulkan. Log GPS, mobil yang menunjukkan lokasi hotel, mutasi rekening yang mencurigakan. Foto-foto Rati masuk ke unit apartemen saya menggunakan akses cadangan. Hingga rekaman CCTV di butik perhiasan saat Aji membeli kalung itu. Pastikan semua file ini tersusun rapi dan terhubung dengan layar di gedung. Saya memberi instruksi. Saya ingin urutannya tepat. Pertama, logo perusahaan. Lalu, rekaman hotel. Lalu, mutasi rekening. Jangan sampai ada satu pun yang gagal tampil. Karena besok tidak ada kesempatan untuk mengulang. Siap. Bu, jawab kepala tim teknologi. Semua sudah kami uji 3 kali. Tidak akan ada kebocoran. Dan tidak akan ada kesalahan. Saya menutup panggilan. Lalu saya memandangi langit-langit kamar dalam kegelapan. Esok pagi, drama yang sesungguhnya akan dimulai. Pagi hari pernikahan tiba. Jakarta diguyur sisa hujan semalam. Namun, langit perlahan cerah. Seolah alam sedang mencuci bersih sisa kenaifan saya yang masih tertinggal. Saya bangun, mandi, dan duduk di depan meja rias. Penata rias datang, mendandani saya dengan riasan pengantin yang anggun. Di cermin, saya melihat seorang perempuan yang tampak bahagia. Tapi di balik riasan itu, ada seorang perempuan yang sedang bersiap untuk pertempuran. Sebelum berangkat, saya membuka laptop sekali lagi. Saya memastikan semua file sudah tersimpan rapi di dalam flash disk yang dipegang Kikan. Log GPS yang menunjukkan lokasi hotel. Mutasi rekening yang mencurigakan. Foto-foto Ratih masuk ke apartemen saya. Rekaman CCTV di butik perhiasan. Dan satu file terakhir yang akan menjadi puncak dari semuanya. Kikan. Saya menatapnya lewat cermin. Apakah teknisi gedung sudah memasang layar dan terhubung dengan sistem kita? Sudah. Bu, layar raksasa di belakang meja akad sudah siap. Awalnya, panitia menyiapkannya untuk menampilkan video perjalanan cinta Ibu dan Pak Aji. Tapi sekarang, layar itu terhubung langsung dengan flash disk yang saya pegang. Cukup satu isyarat dari Ibu. Dan semuanya akan tampil di sana. Saya mengangguk. Sempurna. Hari ini, semua orang akan melihat perjalanan cinta yang sesungguhnya. Rombongan mobil mewah menjemput saya menuju gedung pernikahan. Di dalam hati, saya menyapa pagi dengan keyakinan penuh. Penyambutan palsu yang manis akan segera berubah menjadi badai. Saat mobil tiba di depan lobi, saya melihat Aji dan keluarganya berdiri menyambut dengan senyum lebar. Ibu Ningsih tampak sangat bangga, mengenakan perhiasan emas di sekujur tubuhnya. Perhiasan yang saya tahu pasti dibeli dengan uang yang bukan miliknya. Di barisan belakang, staf Ratih berdiri, memegang sebuah tas kerja yang ia kira berisi kunci kekayaan saya. Mereka menyambut saya dengan sorak-sorai, tidak tahu bahwa mereka sedang menyambut badai yang akan menghancurkan hidup mereka dalam hitungan menit. Saya turun dari mobil, melempar senyum manis kepada Aji yang mengulurkan tangannya. Saya menyambut tangan itu, merasakan betapa dingin dan licin kulit seorang pengkhianat. Sudah siap untuk memulai semuanya. Sayang, tanya saya lembut. Sangat siap. Sayang,
jawab Aji dengan penuh percaya diri. Kami berjalan beriringan memasuki ruang upacara. Langkah kaki saya ringan, detak jantung saya tenang. Di depan sana, meja akad sudah menanti. Dan di belakang meja itu, sebuah layar raksasa siap menjadi saksi bisu runtuhnya sebuah kebohongan besar. Saya melangkah menyusuri karpet merah menuju meja akad. Beban seberat 1 ton terasa baru saja terangkat dari pundak saya. Di sekeliling saya, ratusan pasang mata menatap penuh kekaguman. Dekorasi bunga lili putih dan mawar impor memenuhi ruangan, menciptakan aroma yang harum. Namun bagi saya, itu adalah aroma perpisahan yang manis. Aji berjalan di samping saya dengan dagu terangkat. Sesekali ia melambaikan tangan kepada rekan-rekan bisnis saya yang hadir. Seolah dialah otak di balik kesuksesan kerajaan bisnis yang sedang berdiri di hadapannya. Padahal ia hanyalah benalu yang hidup dari pohon yang saya tanam sendiri. Di barisan depan, Ibu Ningsih duduk dengan anggun, mengenakan kebaya sutra rancangan desainer ternama, yang harganya setara gaji 1 tahun seorang pegawai menengah. Ia sibuk berbisik kepada tamu di sebelahnya. Kemungkinan besar memamerkan betapa beruntungnya ia memiliki menantu seperti saya. Sementara itu, di sudut ruangan, dekat meja penerima tamu, saya melihat Ratih. Ia berdiri tegang, memegang sebuah map kulit erat di dadanya. Wajahnya mencoba tenang, namun kerlingan matanya yang gelisah terus mengarah kepada Aji. Ia tidak tahu, map yang ia pegang bukan lagi berisi dokumen pengalihan aset yang mereka palsukan, melainkan dokumen kematian karir dan reputasinya sendiri. Kami akhirnya sampai di depan meja akad. Penghulu sudah duduk dengan tenang, menunggu calon mempelai pria menjabat tangannya. Aji duduk di kursi kayu jati ukiran, merapikan jasnya dengan penuh percaya diri. Saya duduk di sampingnya, merasakan kehadiran Kikan di belakang saya. Ia memberi isyarat halus lewat sentuhan di bahu. Semua sistem sudah dalam kendali. Baiklah, ucap penghulu dengan suara berwibawa. Karena kedua mempelai sudah hadir dan saksi-saksi sudah lengkap, mari kita mulai prosesi ijab kabul ini. Seisi ruangan mendadak hening. Ketegangan mulai merayap di udara. Aji mengulurkan tangannya, siap menjabat tangan penghulu. Namun, tepat sebelum tangan mereka bersentuhan, saya melakukan sesuatu yang membuat seluruh tamu undangan terdiam. Saya perlahan berdiri dari kursi. Mohon maaf, Bapak Penghulu, mohon maaf, para tamu undangan yang saya hormati. Suara saya menggema lewat mikrofon yang terpasang di meja. Tenang, tanpa getaran emosi sedikit pun. Aji menoleh ke arah saya dengan wajah bingung. Febri, ada apa? Sayang, duduklah. Kita harus mulai sekarang. Ibu Ningsih ikut berdiri dari kursinya dengan wajah panik. Febri, ada apa ini? Jangan bikin malu keluarga di depan banyak orang. Saya tidak menghiraukan mereka. Saya menatap lurus ke arah kamera yang menyiarkan acara ini secara langsung ke layar raksasa di belakang kami. Layar yang tadinya dipersiapkan untuk menampilkan video perjalanan cinta kami. Sebelum janji suci ini diucapkan, saya berkata, izinkan saya memperkenalkan diri saya yang sesungguhnya kepada keluarga besar Mas Aji dan kepada semua kolega saya yang hadir hari ini. Selama ini, Mas Aji dan Ibu Ningsih mengenal saya sebagai Febri, perempuan mandiri yang kebetulan sukses. Tapi ada satu hal yang Mas Aji lupa, atau mungkin sengaja ia abaikan. Selama 3 tahun ini, saya menatap tajam ke mata Aji, yang mulai menunjukkan kilat ketakutan. Lalu, saya memberi isyarat tangan kepada Kikan. Detik itu juga, layar raksasa di belakang saya menyala. Alih-alih menampilkan foto romantis, layar itu memampangkan sebuah logo besar. Logo kelompok usaha terbesar di kota ini. Logo perusahaan saya. Terdengar gumaman riuh dari para tamu. Banyak dari mereka mengenali logo itu. Selama ini banyak yang bertanya-tanya. Lanjut saya. Siapa sosok investor rahasia yang diam-diam menyuntikkan dana ke berbagai perusahaan di kota ini? Siapa yang membeli saham mayoritas di tempat Mas Aji bekerja? Hingga karir Mas Aji bisa melesat begitu cepat. Orang itu adalah saya. Saya adalah pemilik mayoritas di tempat Anda bekerja. Mas, saya pula yang selama ini membiayai seluruh gaya hidup mewah Anda dan Ibu. Melalui sistem pengeluaran perusahaan saya, wajah Aji berubah. Dari putih menjadi pucat pasi. Ia mencoba berdiri,
namun kakinya seolah terpaku ke lantai. Febri, apa-apaan ini? Jangan bicara ngawur di sini, teriak Ibu Ningsih dari barisan depan. Wajahnya merah padam menahan amarah. Saya tidak bicara ngawur, Bu. Saya menoleh padanya dengan tenang. Ibu bangga dengan kalung emas yang ibu kenakan. Itu dibeli dengan menyalahgunakan kartu kredit perusahaan saya. Ibu bangga dengan mobil mewah yang menjemput ibu tadi pagi. Itu mobil operasional kantor saya yang disalahgunakan putra ibu. Dan Mas Aji, saya kembali menatap calon suami saya. Apa Anda pikir saya tidak tahu apa yang Anda lakukan 2 malam lalu? Di Hotel Grand Emerald. Tepat saat itu, layar raksasa berganti, menampilkan rekaman CCTV yang sangat jernih. Di sana terlihat Aji dan Ratih berjalan mesra di lobi hotel, masuk ke dalam lift VIP. Video itu diputar tanpa suara, namun cukup untuk membuat seisi ruangan terkesiap. Suara gaduh memenuhi ruangan. Para tamu saling berbisik, menunjuk ke layar. Lalu menunjuk ke arah Ratih yang berdiri membeku di sudut. Wajahnya yang tadi mencoba tenang, kini menjadi kelabu. Map kulit yang ia pegang jatuh ke lantai. Itu bukan aku, Aji berteriak. Suaranya gemetar. Itu rekayasa. Febri, kamu sudah gila. Saya tersenyum tipis. Rekayasa. Baiklah. Mungkin Anda butuh penjelasan yang lebih teknis. Saya memberi isyarat lagi. Layar berganti menampilkan deretan angka. Ini mutasi kartu kredit atas nama saya yang Anda pegang. Kalung berlian 120 juta untuk Ratih. Tas mewah 80 juta. Untuk Ratih. Tagihan hotel setiap akhir pekan selama 6 bulan terakhir. Semuanya tercatat. Apakah angka-angka ini juga rekayasa? Mas? Aji terdiam. Mulutnya terbuka, namun tidak ada kata yang keluar. Ia mencari alasan di kepalanya yang mulai buntu. Dan ini, saya memberi isyarat lagi. Mungkin yang paling menarik. Layar berganti menampilkan sebuah dokumen. Ini draft surat pengalihan aset yang Anda dan Ratih siapkan. Rencananya setelah kita menikah. Anda akan memaksa saya menandatangani surat kuasa, lalu memindahkan seluruh harta saya ke rekening Anda. Bahkan Anda sudah menyiapkan notaris. Jadi, pernikahan ini bukan tentang cinta. Bukan. Mas, ini adalah perampokan yang dibungkus gaun pengantin. Gumaman para tamu berubah menjadi suara keras penuh kemarahan. Beberapa rekan bisnis saya berdiri, menatap Aji dengan tatapan jijik. Saya menoleh ke arah pintu samping, dan untuk memperkuat semuanya, saya menghadirkan seorang saksi. Pintu terbuka. Pak Danu, sopir pribadi Aji, masuk dengan langkah ragu, dikawal 2 orang dari tim legal saya. Pak Danu, saya berkata, tolong ceritakan kepada semua yang hadir, kemana saja Anda mengantar Pak Aji setiap akhir pekan? Pak Danu menunduk, lalu berbicara dengan suara pelan namun jelas. Hampir setiap Sabtu, saya mengantar Pak Aji menjemput Mbak Ratih di gang belakang rumahnya. Lalu saya mengantar mereka ke Hotel Grand Emerald. Saya menunggu di parkiran sampai pagi. Sudah berbulan-bulan. Bu, ruangan meledak. Para tamu undangan tidak lagi berbisik. Mereka berbicara keras. Menatap Aji dan Ratih dengan tatapan jijik. Ibu Ningsih terhuyung, berpegangan pada kursi. Wajahnya kehilangan seluruh keangkuhannya. Ratih akhirnya tidak tahan. Ia berlari maju. Air matanya tumpah. Bu Febri, maafkan saya hilaf. Aji yang memaksa saya. Dia bilang dia akan menceraikan ibu setelah menikah, lalu menikahi saya. Saya hanya korban. Bu, Aji berbalik, menatap Ratih dengan murka. Diam kamu. Jangan menyeret-nyeret namaku. Dan di sanalah, di depan ratusan tamu. Kedua pengkhianat itu saling menyalahkan, saling membuka aib satu sama lain. Aji menuding Ratih sebagai perempuan matre yang menggodanya. Ratih menuding Aji sebagai lelaki yang memanfaatkannya untuk menguras uang saya. Topeng yang selama ini mereka kenakan kini hancur berkeping-keping. Bukan oleh tangan saya, tapi oleh mulut mereka sendiri. Saya berdiri di tengah kekacauan itu, tenang, seperti karang di tengah badai. Lalu saya angkat bicara untuk terakhir kalinya. Saya sudah cukup mendengar. Hari ini tidak ada pernikahan.
Yang ada hanyalah penutupan sebuah kebohongan yang berlangsung 3 tahun. Saya menoleh kepada Pak Handoko, yang berdiri di sisi ruangan dengan map dokumen di tangannya. Pak Handoko, silakan jalankan semua proses hukum yang sudah kita siapkan. Laporan pemalsuan dokumen oleh Rati, penyalahgunaan aset perusahaan oleh Aji, dan pencabutan seluruh jabatan Aji di perusahaan tempat ia bekerja. Efektif hari ini. Baik. Bu, jawab Pak Handoko tegas. Febri, tunggu. Aji berlari ke arah saya, mencoba meraih tangan saya. Aku mohon, jangan lakukan ini. Aku mencintaimu. Aku khilaf. Beri aku satu kesempatan lagi. Saya menghentikan langkahnya hanya dengan satu tatapan. Cinta. Mas, Anda tidak pernah mencintai saya. Anda mencintai rekening saya. Selama 3 tahun, saya memberikan segalanya. Mobil, apartemen, modal, kafe, semua agar Anda terlihat sukses di mata keluarga Anda. Dan Anda membalasnya dengan menukar saya demi sekretaris yang menipu dengan cerita operasi jantung palsu. Kesempatan kedua. Anda sudah menghabiskan 3 tahun kesempatan saya. Saya melepaskan tangannya dengan halus. Lalu saya berbalik, melangkah menuju pintu keluar, meninggalkan ruangan yang kini berubah menjadi panggung keruntuhan mereka. Di belakang saya terdengar isak tangis Ibu Ningsih, teriakan Aji, dan ratapan Rati. Tapi saya tidak menoleh, tidak sedikit pun. Saya duduk di kursi belakang mobil, menatap gedung mewah itu melalui jendela. Gedung yang seharusnya menjadi tempat pernikahan saya, kini menjadi monumen runtuhnya kesombongan sebuah keluarga yang hidup dari hasil menipu. Kikan memutar kemudi dengan tenang, membawa mobil menjauh dari kerumunan wartawan yang mulai berdatangan karena mencium aroma skandal. Bu, Kikan berkata tanpa mengalihkan pandangan dari jalan. Tim legal kita sudah berada di apartemen yang ditempati Pak Aji. Petugas keamanan gedung sudah mengosongkan unit itu. Semua barang pribadi Pak Aji sudah dikeluarkan. Tidak ada satupun aset ibu yang tertinggal di sana. Bagus, jawab saya. Pastikan juga kafe itu disegel sore ini. Saya tidak ingin ada satu sendok pun milik saya yang masih mereka gunakan. Saya mengambil ponsel, melihat ratusan notifikasi pesan masuk. Ada pesan dari Ibu Ningsih yang memohon ampun dengan kata-kata yang sangat memelas. Jauh berbeda dengan nada angkuhnya tadi pagi. Ia menulis bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang perbuatan putranya, bahwa ia juga korban, bahwa ia menyayangi saya seperti anak sendiri. Saya membaca pesan itu sekali, lalu memblokir nomornya tanpa membalas. Tidak ada ruang bagi orang-orang seperti mereka untuk kembali masuk ke kehidupan saya. Seorang ibu yang selama 3 tahun memamerkan menantu kaya, yang menikmati setiap rupiah dari hasil kerja keras saya. Tidak mungkin tidak tahu apa-apa. Ia hanya tidak tahu bahwa suatu hari semuanya akan berakhir seperti ini. Sepanjang perjalanan, saya menerima beberapa telepon dari rekan bisnis yang terkejut sekaligus mengagumi keberanian saya. Dari teman lama yang menawarkan dukungan. Bahkan dari beberapa orang yang dulu meragukan saya, yang kini meminta maaf atas penilaian mereka. Berita tentang apa yang terjadi di meja akad ternyata menyebar dengan sangat cepat lewat media sosial. Video saya berdiri dengan tenang membongkar pengkhianatan. Ditonton ratusan ribu kali dalam hitungan jam. Tapi saya tidak peduli pada perhatian itu. Saya hanya merasakan satu hal, lega, beban berat yang selama ini saya pikul tanpa saya sadari. Telah saya pikul terlalu lama. Kami tiba di kantor pusat. Para karyawan yang melihat saya datang, masih dengan riasan pengantin, namun tanpa gaun megah. Karena saya sudah menggantinya dengan blazer kerja di dalam mobil. Tertegun sejenak. Lalu mereka berdiri, memberikan jalan. Menatap saya dengan rasa hormat yang luar biasa. Mereka sudah mendengar apa yang terjadi. Dan mereka bangga. Pemimpin mereka adalah perempuan yang tidak bisa diinjak oleh siapapun. Saya masuk ke ruang kerja saya. Ruangan yang menjadi saksi bisu perjuangan saya membangun segalanya dari nol. Saya berdiri di depan jendela besar, menatap cakrawala kota. Saya teringat masa-masa ketika saya merasa sangat mencintai Aji. Bagaimana saya dengan tulus
ingin berbagi seluruh hidup saya dengannya. Namun pengkhianatan ini telah memberi saya pelajaran paling berharga, bahwa cinta tidak boleh membuat kita buta, tidak secara logika, dan terutama tidak secara finansial. Saya telah membangun benteng yang kokoh untuk melindungi perusahaan saya dari pesaing, tapi saya lupa membangun benteng untuk melindungi hati saya dari orang terdekat. Tidak lama, Pak Handoko masuk membawa beberapa dokumen terakhir. Bu Febri, proses hukum sudah berjalan. Rati telah memberikan pengakuan awal di kantor polisi karena syok. Ia menyeret nama Aji dalam semua skema pemalsuan dokumen. Mereka tidak akan bisa mengelak lagi. Mengenai jabatan Aji, Dewan Direksi di tempat ia bekerja sudah memutuskan mencabut seluruh posisinya sebagai bentuk dukungan kepada ibu sebagai pemegang saham mayoritas. Saya mengangguk, merasa puas dengan hasil kerja tim saya. Terima kasih, Pak Handoko. Pastikan semua proses ini berjalan sampai tuntas. Saya ingin mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Bukan untuk membalas dendam pribadi, tapi agar tidak ada lagi perempuan lain yang menjadi korban kelicikan mereka. Pak Handoko mengangguk hormat. Lalu pamit keluar. Ruangan kembali sunyi. Hanya ada saya dan suara samar lalu lintas kota di kejauhan. Sore itu, saya duduk di meja kerja saya, menandatangani beberapa berkas ekspansi bisnis ke luar negeri yang sempat tertunda karena urusan pernikahan ini. Anehnya, saya merasa jauh lebih bersemangat daripada sebelumnya. Beban berat yang bernama Aji telah saya lepaskan. Dan kini, saya bisa berlari lebih kencang, mengejar mimpi-mimpi yang sebenarnya. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, menciptakan warna jingga yang indah di langit Jakarta. Saya mengambil sebuah foto pertunangan saya dengan Aji yang masih tergeletak di atas meja. Saya menatapnya sejenak. Lalu, dengan gerakan perlahan, saya merobeknya menjadi dua dan membuangnya ke tempat sampah. Pintu masa lalu saya telah tertutup rapat, terkunci dengan kunci yang baru. Dan kunci itu kini hanya ada di tangan saya. Hari ini, saya kehilangan seorang calon suami. Tapi, saya menemukan kembali diri saya yang sejati. Saya bukan lagi perempuan yang bisa dimanipulasi oleh kata-kata manis. Saya adalah pemegang kendali atas kebahagiaan saya sendiri. Cerita ini mengajarkan kita satu hal yang penting. Jangan pernah membiarkan cinta membutakan akal sehat kita. Dan jangan pernah menyerahkan seluruh kepercayaan kepada seseorang sebelum ia membuktikan bahwa ia layak menerimanya. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan kuat dan mandiri di tempat kerja, namun rapuh dan mudah percaya saat jatuh cinta. Mereka memberikan segalanya, berkorban tanpa perhitungan, dan menutup mata pada tanda-tanda yang sebenarnya sudah jelas terlihat. Jika kalian merasa menjadi salah satu dari mereka, percayalah. Mencintai diri sendiri bukanlah sebuah keegoisan. Itu adalah bentuk perlindungan. Ada juga banyak laki-laki seperti Aji di luar sana. Laki-laki yang pandai berkata manis, namun hidupnya menumpang pada keringat pasangannya. Mereka menyebut diri pencinta, padahal mereka hanyalah benalu yang mencari pohon untuk ditumpangi. Berhati-hatilah dengan mereka yang lebih mencintai apa yang kalian miliki daripada siapa diri kalian sebenarnya. Dan ada pula perempuan seperti Ratih yang rela menukar harga dirinya demi kemewahan yang bukan haknya, yang membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Pada akhirnya, kebahagiaan semacam itu tidak pernah bertahan lama, karena apa yang dibangun di atas kebohongan akan runtuh oleh kebohongan itu sendiri. Aji kehilangan pekerjaan, harta, dan nama baiknya, lalu harus menghadapi proses hukum. Rati kehilangan karirnya dan harus mempertanggungjawabkan pemalsuan yang ia lakukan. Ibu Ningsih yang dulu begitu angkuh, kini hidup dalam bayang-bayang aib keluarganya sendiri. Sementara saya bangkit. Lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih berkuasa atas takdir saya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih menjadi korban yang terus menangisi pengkhianatan, atau kita bisa memilih bangkit dan mengubah luka itu menjadi kekuatan. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian merasa dikhianati
oleh orang yang paling kalian percaya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi pelajaran berharga bagi orang lain yang sedang melewati hal yang sama. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.